memberikan penjelasan terkait informasi pajak daerah yang mungkin lagi trending ya Bang ya. Ada video dari warga yang lagi berdebat nih dengan ada tukang parkir di depan Masjid Istiqlal. Apa sih perbedaan antara PBJT jasa parkir, lalu retribusi parkir, dan mungkin pungutan liar itu ya Bang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di obrolan pajak daerah Bapenda DKI Jakarta. Lebih kenal, lebih bijak. Halo Abang, apa kabar? Baik Po, Mpok gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Po, biasanya yang duduk di sini ini Bang Andre atau Po Mia ya? Dan biasanya yang kemarin itu ada Bang Faisal sama Pok Murni. Betul banget. Jadi Sobat Pajak, di episode kali ini saya dan Abang yang akan memberikan penjelasan terkait informasi pajak daerah yang mungkin lagi trending ya Abang ya. Iya Po, di betul sekali. akhir-akhir ini di kalangan masyarakat ya. Sebelumnya kami akan perkenalan dulu nih. Saya Herlina dari Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Nah, saya Rian Syafirul Maulana dari bidang peraturan Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Oke, Bang Rian. Jadi di sini kita mau mengulik tentang apa nih, membahas tentang apa nih, Bang? Ini Po, kemarin kan yang lagi viral-viral itu ada video dari warga yang lagi berdebat nih dengan ada tukang parkir di depan Masjid Istiqlal. Oh bener yang banget ditagih sih 150.000 Po. Iya, itu sempat jadi trending pemberitaan ya kemarin. Iya, jadi bener, Sobat Pajak, kemarin itu sempat ada pemberitaan terkait pungutan liar di depan Masjid Istiqlal. Dan nominalnya juga lumayan besar ya Bang ya. Lumayan untuk banget pungutan liarnya sebesar 150.000. Nah di sini kita akan membahas lebih dalam dan mengulik lagi terkait apa sih perbedaan antara PBJT jasa parkir, lalu retribusi parkir, dan mungkin pungutan liar itu ya Bang ya. Betul Po. Nah kita mulai dari PBJT jasa parkir itu mungkin ya. Iya Po. Nah PBJT jasa parkir itu apa sih Po? Coba jelaskan dong Po. Oke, jadi sebelumnya Bang Rian saya jelasin dulu ya. Sebelum adanya Perda 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, PBJT jasa parkir ini namanya pajak parkir nih Bang. Oh iya, pajak parkir. Baru di tahun ini kita berubah nama menjadi pajak barang jasa tertentu jasa parkir, atau yang sering disebut tadi PBJT jasa parkir gitu ya. Nah, PBJT jasa parkir itu sendiri adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan usaha jalan dan atau untuk pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor Bang Rian. Oh begitu Po, ternyata PBJT atas jasa parkir itu. Bener banget. Kalau yang merupakan jasa parkir itu apa aja ya Po? Oke, jadi yang termasuk jasa parkir itu sendiri yang pertama penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir. Lalu yang kedua ada pelayanan memarkirkan kendaraan atau parkir valet itu loh yang Bang Rian sering itu, banget. Yang kalau misalnya di mall-mall kan Bang Rian sering banget valet kan mobilnya. Mall. Iya. Saya sih nggak pernah valet Po, ngelihat aja di depan-depan itu. Nah, nah yang tempat parkir itu tadi kan ada disebut tempat parkir. Apa sih Po tempat parkir itu? Oke, jadi tempat parkir yang dimaksud yang udah saya jelasin tadi ya. Betul. Itu yang pertama yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, yang penyelenggaraannya atau pengelolaannya diserahkan oleh pihak swasta. Oke. Lalu yang kedua yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya
karyawannya sendiri dengan dipungut bayaran. Jadi contohnya di Bang Rian kayak misalnya gedung perkantoran swasta, di situ ada biaya parkirnya. Nah, itu salah satunya jasa parkir. Itu termasuk PBJT atas jasa parkir. Betul, kayak misalnya Abang lagi di mall-mall tuh, lagi parkir. Itu juga ada PBJT atas jasa parkir. Betul. Dipungut itu. Yang Abang ngetap-ngetap tuh biayanya itu termasuk ada di situ ya, Po? Bener, Bang. Oh, baik-baik, Po, saya paham. Terus kalau misalnya ada yang dipungut PBJT atas jasa parkir, apakah ada, Po, yang tidak termasuk PBJT atas jasa parkir? Oh, ada juga, Bang. Jadi salah apa itu, Po? Oke, yang pertama nih Sobat Pajak, jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta. Oke. Lalu yang kedua, jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri. Lalu yang ketiga, jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. Lalu yang keempat, penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas sampai dengan 10 kendaraan roda 4 atau lebih dan atau kapasitasnya sampai dengan 20 kendaraan roda 2. Oke. Lalu yang kelima, terakhir nih, Bang. Apa itu, Po? Penyelenggaraan tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor. Kayak misalnya di showroom, dealer. Kayak gitu. Oh, itu tidak ada PBJT atas jasa parkir. Betul, ya? Tidak dipungut. Oke. Baik-baik, Po. Untuk PBJT jasa parkir itu berapa sih, Po, tarifnya? Oke, Bang. Jadi sebelumnya kalau di Perda yang lama ya. Perda lama, oke. Pajak parkir sendiri kan 25% nih tarifnya. 25%. Cuman di Perda kita yang baru nih, PBJT jasa parkir turun jadi 10%. Oh, berarti turunnya 15% ya, Po? Tuh. Baik, Po. Nah, Bang Rian, kita kan udah agak tahu ya Sobat Pajak ya tentang PBJT jasa parkir. Sekarang mari kita ulik terkait retribusi parkir itu ya, Bang ya. Baik, Po. Oke. Nah, sebelum menjelaskan tentang retribusi parkir secara mendalam gitu, Po. Kita harus lebih tahu dulu nih retribusi secara umum. Oke, Bang. Retribusi itu merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus sudah disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan pribadi atau badan. Nah, dalam Perda 1 tahun 2004 itu, Po, ada retribusi jasa umum yang di dalamnya itu tercakup ada 5 objek itu, Po. Ada pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan pasar, pengendalian lalu lintas, dan yang terakhir adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum, Po. Oh, baik. Gitu. Berarti yang masuk retribusi parkir tadi masuknya ke retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum gitu ya, Bang ya? Iya, betul, Po. Oh, oke. Nah, boleh nggak dijelasin sedikit Abang tentang itu? Oke. Objek pelayanan parkir di tepi jalan umum itu adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang sudah ditentukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gitu. Contohnya, Bang? Nah, contohnya itu ada tempat parkir yang di sepanjang jalan tepi umum yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kalau contohnya di dekat sini nih, Po, ada di Jalan Sabang itu, Po. Oh iya, Jalan Sabang ya. Saya juga senang tuh jajan di sana. Ya, jajanan banyak banget itu, Po. Ada makanan macam-macam. Nah, di situ ada tempat parkir yang sudah dijaga, ada juru parkir di situ, Po, dengan kelengkapan seragam dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan juga nanti kalau kita membayar diberikan karcis atau tiket retribusi parkir. Oh, baik. Oke, sip. Berarti saya udah ada gambaran sedikit nih perbedaan antara jasa PBJT jasa parkir dan retribusi parkir itu sendiri, Bang. Betul, Po. Nah, selain pelayanan parkir di tepi jalan umum, ada pula retribusi parkir yang termasuk objek penyediaan tempat khusus di luar badan jalan, Po. Gitu. Nah, apa itu? Nah, saya jelasin nih, Po ya. Oke.
itu merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gitu, Po. Baik, berarti secara garis besarnya untuk retribusi parkir sendiri ada 2 pengkategorian ya di dalam jenis retribusi itu. Betul, Po. Yang pertama yang di tepi jalan tadi, lalu yang kedua yang penyediaannya tempat khusus parkir di luar badan usaha tadi ya. Betul, Po. Nah, berarti ada 2 jenis ya. Contohnya, Bang? Sudah dijelasin tuh kalau misalnya contoh yang pelayanan di tepi jalan umum. Kalau yang di luar badan jalan itu misalnya di rumah sakit, atau di pasar, atau di objek-objek wisata yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Po. Oke, nah begitu Sobat Pajak, dari namanya saja sudah kelihatan ya Bang ya. Yang bener. satu di tepi jalan, yang satu di luar badan jalan. Luar badan jalan gitu ya. Betul, Po. Nah, kalau gini Bang Rian, saya kan sering nih jajan di minimarket seberang tuh. Nah, di situ kan saya juga sering dimintain biaya parkir juga tuh. Itu masuknya apa tuh? Pajak parkir, retribusi parkir, apa yang lainnya nih? Nah, kalau yang ada di minimarket itu, Po, misalnya ada yang minta biaya parkir. Nah, di situ tidak termasuk PBJT atas jasa parkir dan juga maupun retribusi parkir, Po. Jadi di situ tidak ada pajak maupun retribusi. Jadi di situ sebenarnya bukan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oh, baik. Atau bisa dibilang ilegal, Po. Oh, gitu ya. Jadi tidak diwajibkan untuk membayar atas biaya parkir yang diminta oleh orang tersebut. Oh, iya sih Bang. Cuman kalau misalnya gak bayar juga takut helm saya hilang, gak dijagain nanti. Iya, cuman Po. ketika saya masuk minimarket pun itu juga ada stiker sih parkir gratis sebenarnya juga gitu. Makanya tidak diwajibkan untuk memberikan tersebut, Po, karena memang di situ minimarket sudah gratis, Po, parkirnya. Gitu, Po. Oke. Nah, berarti kalau misalnya yang di depan Istiqlal itu kasusnya yang kemarin trending di pemberitaan itu bagaimana tuh, Bang Rian? Nah, itu kan di Istiqlal itu sudah ada tempat parkir resminya ya, yaitu di dalam. Jadi misalnya ada yang di tempat luar, itu ada tempat parkir dan di situ ada juru parkir tapi tidak memakai seragam pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak dikasih karcis retribusi parkir, ya berarti itu bukan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alias Po. yang ilegal tadi ya mungkin ya Sobat Bisa Pajak ya. Bisa dikatakan begitu, Po. Iya. Nah, Sobat Pajak, jadi kan kita sudah mengerti kan perbedaan yang pertama dari PBJT jasa parkir, lalu yang kedua retribusi parkir, dan yang ketiga mungkin sedikit dijelaskan ya terkait pungli-punglinya tadi ya Bang Rian ya gitu. Nah, apabila Sobat Pajak masih mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar pajak daerah, nanti bisa menghubungi call center kami di 1500177 atau di media sosial kami di Humas Pajak Jakarta. Silahkan di follow. Oh iya, jangan lupa juga, Po, untuk like, comment, and subscribe channel kita ya untuk dapat informasi terbaru mengenai dunia pajak dan retribusi. Oke, nah tuh Sobat Pajak, gak cuma di media sosial kita pun juga membuka komentar di YouTube kita ya Bang ya. Betul, jadi Po. Biar Sobat Pajak nggak ketinggalan informasi seputar pajak daerah, bisa monggo silahkan di subscribe, like di episode OPD kita gitu. Betul, Po. Nah, akhir kata saya punya pantun buat Sobat Pajak semua. Apa itu, Po? Coba dong, Po. Nanti dicakepin ya. Baik, Po. Nanti dicakepin ya. Oke. Pergi ke kota naik sepeda. Cakep. Sepeda tua berwarna jingga. Cakep. Sampai jumpa Sobat Pajak semua. Cakepnya mana? Oh, iya. Cakep. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.